Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mohon ada kurang ajar. Saya bangun tidur tadi malam perjalanan mau pulang mau gigil. Kalau sampai paksa jalan kan sehat. Ya sehat cuman lumayan ini. Alhamdulillah. Amin Allah. Selesai 3 bulan. Ajar subuh baru pulang. Kalau sampai enak ibu saya ngerokin kalau saya. Masa sih kalau emak saya kayak enak juga. Membahas yang paling dasar ada subuh. Sebelumnya kita bacakan surat Al-Fatihah dengan hadratul Rasulullah bin Habib syafaat sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi wa sallam wa sallam wa rasmana wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa sallallahu wa sahabat wa ta'ala wa amin wa sallam wa sallam. Kita bersyukur selalu pada sekali lagi, khususnya kita semua hadir, guru-guru kita, orang tua kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita, kerabat kita, anak cucu kita, seluruhnya. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, berikan kesehatan lahir dan batin. Allah hapus seluruh hajat-hajat kita seluruhnya, mendapat ridho ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama yang saya hormati khususnya pimpinan musul Masjid As-Sakinah Muhtaram Bapak Dr. Sayyid Zulkarnain yang sama-sama kita hormati, yaitu ada pimpinan pada subuh Muhtaram Bapak Sayyid Abdul Munir MPD yang sama-sama kita hormati, segenap para alim dan ulama, para asatidz dan guru-guru kita yang hadir, masya Allah, alhamdulillah begitu banyaknya. Muhtaram Bapak Ustaz Haji Yunus yang sama-sama kita hormati guru kita, Bapak Kiai Haji Nabi Husain MA, Bapak Kiai Haji Abdul Rahman Muhayyar MA, Bapak Kiai Haji Taufik Hidayatullah MA, dan juga kakanda Bapak Ustaz kita Zain Desi, sahabat anak Ustaz Zakarsi,
dan kemudian ada Ustaz Ali Khaidir MC, beberapa Dr. Taufikur Rahman MPD, yang sama-sama kita hormati Bapak Ustaz Biasa, Bapak Halim Abdul, guru saya Mukarram Bapak Dr. Desi Haji Abdul Rahman Ari, orang tua saya Mukarram Bapak Ustaz Haji Muhammad Ali, Bapak Ustaz Sultarno, Bapak Ustaz Amir Mahmud, dan para sesepuh tokoh masyarakat, Bapak Abdul Qadir dan seluruhnya, Bapak Jahasib, jamaah, para hujaj, para tokoh masyarakat, Bapak RT, Bapak RW, dan seluruh pimpinan musola DKM Masjid Musola sekurang kebagusan yang apabila namanya tidak disebutkan namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi penuh barokah ini kita bisa hadir bersama rutinitas setiap Sabtu pagi kuliah subuh. Mudah-mudahan hadir kita di tempat yang mulia ini Allah jadikan kita sebagai amal soleh, panjang umur, luas rezeki, dikabulkan segala hajat, istiqomah dalam ibadah, mendapat ampunan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya serta pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Bisalawatillah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam an-najila syafa'ata lahu fi hadil mi'ad. Bersalawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pasti mendapat syafaatnya di dunia maupun akhirat. Bapak-bapak hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masih membahas makalah isyru, makalah yang ke-20 yang bersumber dari An Ali radhiyallahu anhu, yang bersumber dari Imam Ali radhiyallahu anhu. Karena kemarin itu waktunya sedikit, ini kisahnya panjang, makalahnya panjang, jadi kita potong sampai setengah biar pas 15 menit. Nah ini dipotong ada 30 menit. Setelah sampai dosa juga tinggal colek aja. Kalau colek saya berhenti, biar saya tulisnya. Alhamdulillah. Bahwasanya kata Imam Ali kemarin di beberapa sebulan yang lalu mungkin telah kita bahas. Qila lahu ayyi aliyin ma sunnatullah qala ayyi aliyin itmanu sir. Bahwasanya ditanyakan kepada Sayyidina Ali terkait ma sunnatullah, apa itu sunnatullah? Ayyi aliyun, maka menjawab Imam Ali itmanu sir, yaitu adalah menjaga rahasia. Wa qila ma sunnatur rasul qala al-mudaratu bainan nas. Dan tanyakan kepada Sayyidina Ali apa itu yang dimaksud dengan sunnatur rasul, maka Sayyidina Ali menjawab al-mudaratu bainan nas, ramah tamah terhadap manusia itu adalah sunnah Rasulullah. An Jabir Abdullah radhiyallahu anhu, bahwasanya bersumber dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mudaratu bainan nasi shadaqah, ramah tamah terhadap manusia itu adalah sedekah. Ay mulatafatun nasi bil qawli wal fi'li yusabu 'alaiha thawabu sedekah. Lemah lembut terhadap manusia bil qawli, baik dari segi ucapan, wal fi'li, dan dari segi tindakan perilaku, yusabu 'alaiha thawabu sedekah, akan menyebabkan mendapatkan pahala ganjaran pahala, yaitu pahala sedekah. Dan kemudian kita memasuki dan yang terakhir yaitu adalah wakilah ma sunnatu awliyaihi. Dan ketika ditanyakan kepada Sayyidina Ali ma sunnatu awliyaihi, apa itu sunnah awliya, sunnah para wali? Qala ihtimalul ada 'anil nas. Sunnah para wali itu adalah menahan derita sakit terhadap manusia. Itulah sunnahnya para wali. Nah, langsung saya membahas yang selanjutnya, itu adalah wa kanu min qablina minal umami, wa kanu, dan mereka para wali, min qablina, sebelum kami, sebelum kita, minal umami, dari umat-umat terdahulu, yatawasawna, saling berwasiat.
Ayusi ba'duhum ba'dha. Jadi para wali itu saling memberi wasiat kepada sebagian para wali yang lain. Tidak hanya para wali aja, kita juga antara kiai, antara habaib, ustadz dengan sesama ustadz, kalau kita ketemu salaman kita saling berwasiat. Wasiat itu adalah nasihat. Nasihat apa? Nasihat kebaikan-kebaikan. Karena di depan kita ini guru-guru kita ini, kalau saya masih muda, pengalamannya mungkin lebih banyak. Saya sering ketemu Pak Yasin, dapat nasihat dari Pak Yasin. Apalagi Pak Ali sering dapat nasihat. Itulah bahwasanya kebiasaan para wali itu suka saling memberi wasiat. Maka ia tawasawna. Para wali itu saling memberi wasiat. Ayusi ba'duhum ba'dha, dan memberi wasiat kepada wali yang lain. Jadi kalau kita dapat wasiat atau dapat nasihat, yang tersinggung. Makanya sebab bahwasannya manusia yang baik itu adalah banyak nasihat, mau menerima nasihat dan mau dinasihati. Nah, kenapa sesama para wali itu tidak ada yang namanya iri hati, dengki, hasad, macam-macam? Kenapa? Namanya wali, kekasih Allah. Ya kalau kita misalnya bukan pengen jadi wali, ya minimal wali murid, wali kelas, ya Ustaz Jakarta di pesantren jadi wali asuh, Ustaz Ali. Ya, syukur-syukur wali kota. Saling berwasiat. Nah, pejabat kita juga sama Pak, ternyata wasiat juga. Adiknya jadi MK, anaknya jadi wapres. Wasiat itu berarti. Kalau saya turun cewek-cewek desa nanti anak saya jadi wapres. Itu benar wasiat juga kepada Jokowi. Ya, itu masih dikira aja. Bahwasanya para wali itu yatawasawna, saling berwasiat. Bitalati khisalin wa yatakatabuna biha. Dengan wasiat itu ada 3 perkara yang saling ditulis. Ayyusilu ba'dhum kitabata bitilka salasi ila ba'din. Bahkan para wali terdahulu sebelum teknologi canggih seperti sekarang itu suka mengirim catatan tulisan. Mengirim tulisan pesan 1, 2, 3, ada berapa poin, ada 3 perkara, ntar disampaikan lagi. Kalau sekarang mungkin kita ini teknologi canggih, ada WhatsApp, ada Telegram. Kalau para wali dulu komunikasi teknologi belum ada, itu punya namanya telepati. Alhamdulillah kita punya di Play Store namanya Telegram. Telepati, ngobrol jarak jauh tanpa harus menggunakan teknologi wali. Kalau kita ketemu Ustaz Haji Munir ngomong dari jauh, kita sampai ini buat Haji Munir dengar orang nggak, gimana tahu? Karena kita bukan wali. Ada poin yang disebut la ya'riful wali illa wali. Tidak ada yang tahu siapa itu wali kecuali wali itu sendiri. Makanya sesama para wali itu nyambung. Kenapa nyambung? Ya wali. Ya makanya kita minimal wali murid kan. Ada walinya juga. Pesannya ada 3 perkara. Apakah itu? Yang pertama, man amila syai'an minal amali li akhiratihi kafallahu amra dinihi wa dunyahu. Pesan para wali yang pertama adalah siapa saja yang melakukan suatu perbuatan li akhiratihi, untuk akhiratnya, kafallahu amra dinihi wa dunyahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi urusan agamanya dan urusan dunianya. Bahwasanya dalam hadis Rasulullah SAW, amal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu abadan. Kerjakanlah urusan perkara akhirat, urusan perkara dunia, ka'annaka ta'ishu abadan, seolah-olah engkau hidup selamanya. Wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu abadan, dan kerjakanlah urusan akhirat seolah-olah engkau akan mati esok hari. Artinya bahwa keseimbangan dunia dan akhirat. Sebagaimana Buya Bernawi dulu di Kuda Semumi, beliau masih aktif, sering bilang, siapa saja orang nanam padi, rumput ngikut. Siapa saja orang yang nanam rumput, padi rumput. Nah, artinya bahwa para wali termasuk para ulama kita mengajarkan kita adalah terutama khususnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dalam Al-Quran dijelaskan ada keuntungan bagi orang yang bertakwa. Dijelaskan dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dalilnya bagus, maknanya bagus. Cuma kita kadang-kadang yakinnya belum. Wa may yattaqillaha, bahwasanya siapa saja manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja, Allah berikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan yang kedua Allah berikan rizki yang tidak disangka-sangka. Pak Haji dulu datang ke Jakarta, mana tahu punya rumah tingkat, mobil mengkilat, duit berlipat, banyak sertifikat, makanan nikmat, foto babat basoran di stoma, istrinya cantik memikat, tapi nggak sampai 4, setia berdimani. Haji nggak tahu. Kenapa? Itulah bahwasanya ganjaran bagi orang yang bertakwa. Guru kita juga sama, Mu'alim Hajari. Mana yakin, mana tahu punya hiasan dulu pengen bikin masjid. Ternyata disitulah bahwasanya orang yang bertakwa kepada Allah, derajatnya Allah naikkan, rizkinya Allah cukupi, perkara agamanya Allah cukupi, dan dunianya Allah cukupi. Maka sering kita baca Allahul Kafi, Rabbuna Kafi. Nah, itu artinya apa? Ya Allah, semua ini yang Kau berikan kita cukup. Jadilah kita hamba Allah yang bersyukur, bukan yang kufur. Bersyukur kenapa? Atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Tapi jangan sampai beranggapan begini, wah Ustaz, orang bertakwa pasti sukses ya. Oh saya sholat udah, tahajud udah, sampai duha udah, hajat udah, tasbih sampai malam. Oh saya begini-begini aja. Bahwasanya rezeki itu Allah yang ngatur. Kita harus ikhlas ridho terhadap apa yang telah kita lakukan selama ini, baik urusan ibadah kepada Allah yang disebut dengan hablum minallah dan juga dengan hablum minannas. Kita harus ridho. Perkara rezeki kita mau nambah apa enggak, itu data Tuhan Allah. Maka qanaatun ayridho bima fil. Yang kita harus tanamkan umat muslim itu adalah qanaah. Apa itu qanaah? Ridho bima fil. Ridho yang apa yang telah Allah berikan kepada kita. Min ismatillahi ta'ala, dari pembagian Allah Subhanahu wa ta'ala, dari pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sukunil qalbi 'inda 'adamil ma'rufat, dan ketenangan dalam hati ketika kita tidak memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain. Mungkin tetangga kita rumah lapak, permadani dipasang, tiap sudut rumah ada kembang, mobilnya terpajang dari nasib bapak sampai hijau, kontrakan panjang dan jadi pandang sampai kembang, no yang di Broman bayar, di rumah enak, pengen ikan dengan nyarok di empang, bila punya sekolah duit, sembako di gudang, deposito banyak disimpan, banyak di bank, mobilnya terpajang dari Mercy Papua sampai Kijang, tiap tahun ibadahnya umrohnya berpulang-pulang, rajin sembahyang, enak nggak begitu? Enak, tapi wasukunil qalbi 'inda 'adamil ma'rufat, tanamkan ketenangan dalam hati ketika kita tidak memiliki apa yang dimiliki oleh Haji Abdurrahman Muhayyan, guru kita Mu'alim Haji Muhammad Ali, Haji Hasib. Yang penting adalah kita istiqomah. Tanamkan kepada anak cucu kita bahwasanya ayahmu tidak memberikan engkau kekayaan, tapi ayahmu ini memberikan engkau keilmuan, ketakwaan, keikhlasan, kejujuran, kedisiplinan. Itulah engkau akan sukses. Tapi bahwasannya dalam tafsir itu kan dijelaskan bahwa janji Allah itu pasti. Allah akan mencukupi bagi siapa saja mereka yang bertakwa kepadanya. Pertanyaannya, ibadah kita khususnya kalau dapat ujian apa enggak? Kata Kiai, kalau kita diuji tandanya Allah sayang, betul. Cuma kalau kita selama hidup ibadahnya kagak lagi diuji kita ini. Ya Allah, saya diuji ujian lama banget. Ya mungkin sebab ujian itu menghapus dosa kita, yang dimana selama kita hidup mungkin kita itu lalai, sama Allah jauh. Yang mudah-mudahan dalam hidup ini kita ambil hikmahnya. Setiap manusia ingin sukses, ingin bahagia, tapi salah satunya adalah dikatakan oleh para wali ini bahwa Allah akan mencukupi urusan agama dan dunia ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang pertama. Dan kemudian yang kedua, waman ahsana
ahsana sariratahu, siapa saja manusia yang memperbaiki batinnya, ay dhamira qalbihi, yaitulah batin hatinya, ahsanallahu alaniyah, maka Allah memperbagusi, maka Allah akan memperbaiki alaniyah, yaitu adalah lahiriahnya. Yang kedua itu adalah maksudnya zahiran wa batinan, batin. Ketika bapak-bapak wudu, supaya lebih gampangnya, bapak wudu ngebasuh tangan kanan dan kiri. Fikih mengatakan secara zohiriyah, fikih menyatakan bersih apa enggak? Nah, apa aja? Bapak-bapak ketika wudu nih wudu, cuci tangan kanan kiri 3 kali basuhan, bersih apa enggak? Bersih. Itu menurut siapa? Zohirnya jelas bersih, nggak ada najis, nggak ada kotoran. Tapi secara batin bersih apa enggak? Belum tentu. Kalau tangan itu masih nyolok, masih mencuri, masih korupsi, nah itu tangan itu tidak bersih. Maka pesan para wali yang kedua itu adalah man ahsana sariratahu, siapa saja yang memperbaiki batinnya, ay dhamira qalbihi, yaitu batin hatinya, maka Allah akan memperbagusi alaniyahnya, lahiriahnya. Ketika batin kita bagus, maka akhlak kita, ibadah kita bagus. Ay dhamirun qalbihi, batin dalam hatinya. Kalau menurut Imam Ghazali, dhamir itu adalah tingkatan hati yang ketiga. Dalam kitab Imam Ghazali, hati itu ada 6. Maka orang menyebutnya itu adalah indera ke-6. Padahal hati derajatnya sampai ke-6. Yang pertama qalbun. Qalbun itu qaliba. Qaliba itu berulang berbalik. Hari ini benar, sholatnya rajin, ibadah rajin, besok kendor, 2-3 hari kendor, 4-5 hari bagus lagi, kendor lagi, bagus lagi, kendor lagi. Itu tingkatan hati pertama, namanya qalbun. Naik tingkatan yang kedua, namanya basirah. Basirah itu mata hati, hati kita, tapi tahapan yang kedua, namanya mata hati. Naik tingkatan ketiga, namanya dhamir. Dhamir itu tingkatan hati yang ketiga menurut siapa? Menurut Imam Ghazali. Apa itu dhamir? Ketika berbuat baik tanpa ditunda-tunda. Misal Pak Jasim, saya besok Minggu atau Senin, biasa Sabtu Minggu Jasim bikin acara santunan yatim, jalan. Gak tenang hati saya kalau bikin santunan. Pak Jali, pokoknya nanti di mushola saya tanggal sekian harus maulid. Kalau nggak selesai, nggak tenang hati saya. Guru kita Habib Ali, pokoknya nanti bapak saudara sekalian sebelum saya wafat datang maulid saya di Tebet, sampai membludak, baru meninggal Habib Ali. Saya belum tenang kalau belum sedekah, saya belum tenang kalau belum sholat. Bapak kita, bodo amat mau sholat, mau telat, mau kagak, Tuhan juga tahu, Tuhan sih tahu, obat diterima, cuma nggak semudah itu. Maka dhamir tingkatan hati yang ketiga, ketika berbuat baik itu gak ditunda-tunda. Kenapa nggak ditunda-tunda? Karena ada rasa hati yang gak enak. Kalau tingkatan pertama, Johor masuk jam 12, sekarang jam setengah 12. Jam 12 sekitar jam 11.40-an kita ada. Lah kalau yang hatinya nggak dhamir, hati yang pertama tingkatan qalbun bisa jam 2, jam 3. Ya masih lama entar. Tapi kalau yang dhamir itu segera berbuat baik tanpa ditunda-tunda. Setelah dhamir naik ke tingkatan hati yang keempat, namanya fuad. Apa kata Imam Ghazali fuad itu? Maka kadzabal fuadu ma ra'a. Tidak berdusta manusia kalau derajat hatinya sudah fuad. Ma ra'a, apa yang dilihat nggak bisa dusta. Seandainya pemimpin kita, para pejabat kita, khususnya penguasa-penguasa negeri, kalau seandainya mereka hatinya fuad semua, maka tidak ada yang korupsi. Jadi pemimpin rakyat tidak ada yang dizolimi. Jadi pedagang tidak ada takaran timbangan yang dikurangi, janji tidak ada yang diingkari, amanah tidak dikhianati. Kalau bapak punya istri disayangi, dicintai ketika yang diasih. Jangan salah sedikit tanpa tuti jedolin di lemari. Banyak istri yang gak sadarkan diri, ujung-ujungnya masuk kantor polisi, akhirnya dibui. Masya Allah, aki-aki itu di Petro bukan tapi di TV saya lihat usia 70 tahun dibunuh nenek-nenek. Aki-aki 75, istrinya 70 dibunuh masukkan ke kali. Masya Allah, tim gimana itu? Kalau 25 meninggal yang ke 70, ya mau kagak boleh sih, cuman aki-aki 70 nenek 70-nya. Nah itulah fuad tidak berdusta apa yang dilihat.
Naik yang 5 adalah sir. Sir itu adalah rahasia. Sir rahasia Allah. Maka mengapa Imam Syafi'i tidak membolehkan orang itu berwudu kurang lebih dari 2 bulan? Disebut air mustakmal. Kenapa? Kata Imam Syafi'i, aku melihat air itu berwarna hitam gelap, maka dosa itu bagaikan tinta yang bercucuran. Kenapa? Kenapa Imam Syafi'i seperti itu? Karena Imam Syafi'i melihat. Beda sama Imam Samudra, main bawahnya gak lihat. Dosa itu bagaikan tinta. Kata pengikutnya, wahai Tuan Imam, di mana air ini hitam? Aku melihat dosa itu bagaikan tinta yang bercucuran ketika dia berwudu itu netes. Masya Allah, mata kita sih nggak lihat. Tapi kalau orang yang hatinya sudah sir, bisa dengar yang lain nggak dengar, bisa lihat yang lain nggak lihat. Yang terakhir adalah latifah. Latifah itu apa? Hati yang tingkatannya ke-6, yang paling tinggi. Hatinya siapa? Hatinya baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Jangankan jin, jangankan iblis, malaikat pun kelihatan oleh matanya baginda Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah kemanapun dikawal oleh malaikat Jibril. Bahkan malaikat Sakla di langit ke-1 sampai ke-7 itu dijaga oleh malaikat. Rasul tahu dan Rasul melihat. Itulah latifah. Maka hati yang paling lembut. Ya kalau kita minimal fu'ad ya atau basiroh ya atau pelibak yang benar yang salah-salah mulut. Dan bagaimana caranya? Tentunya dengan qad aflaha man tadaka wa dzakara asma rabbih fasalla. Dalam surat Al-A'la dijelaskan bahwasanya bagaimana hati kita bisa bersih, bisa bagus. Qad aflaha man tadaka. Sungguh beruntung manusia yang mensucikan diri wa dzakara asma rabbih fasalla. Yaitu adalah dengan cara menyebut nama Tuhannya, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, fasolat kemudian sholat. Di ayat yang lain dijelaskan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka senantiasa selalu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala qiyaman tatkala diri, qu'udan tatkala duduk, wa 'ala junubihim bahkan berbaring itu selalu menyebut nama Allah. Boleh subhanallah, boleh la ilaha illallah, apapun pikirannya. Kayak Imam Mudin zikirnya enggak pernah putus. Tasbihnya itu karomah itu tadi. Tiap hari dibawa zikirnya nggak pernah putus, salawatnya nggak pernah putus. Itulah salah satu cara untuk membersihkan hati. Ada aidomirun qalbihi, itulah hati yang tidak tenang kalau tidak berbuat kebaikan. Jadi kalau berbuat kebaikan, masya Allah. Yang dulu kita mulai mengaji Muhammad Ali, jarak tiap malam sampai 30 tahun lebih, ada kali 40 tahun. Tiap malam sampai sekarang masih. Karena kata Jali, saya kalau nggak ziarah sakit badan saya. Tiap malam ziarah, luar biasa itu. Ahsanallah yang niat. Maka ketika batin seseorang itu bagus, maka Allah akan memperbagus, yaitu adalah alaniyah lahiriahnya. Fazuhiru yadulu ala batin, bahwasanya yang dohir, yang lahir itu menunjukkan terhadap apa yang batin. Maksudnya adalah kalau orang hatinya bagus, lisan yang keluar bagus, pikiran yang keluar bagus, maka kita itu suka menganggap dalamnya hati, dalamnya laut tidak ada yang tahu. Dalamnya laut kita bisa tahu, tapi dalamnya hati kita tidak ada yang tahu. Itu peribahasa dulu. Maka T.K. Supran Makmun, dalamnya hati mudah diketahui, dalamnya laut susah. Siapa yang berani masuk Palung Mariana kecuali pakai alat? Ada orang bagus yang dibayar 1 miliar libur ke Palung Mariana. Ya Allah walau bisawab, selesai udah tamat. Palung Mariana, palung yang paling dalam pakai alat aja masih susah. Nah, itulah bahwa ketika batin kita bagus, maka zahirnya bagus kata Imam Syafi'i. La tanzuranna min atwabin ala ahadin yadum ta'arifahu madrilal adabi wa akhlaqihi. Kalau engkau ingin melihat akhlak etika seseorang, janganlah lihat dari pakaiannya, akan tetapi lihatlah dari akhlak dan adabnya. Yang terakhir, wa man aslaha ma bainahu wa bainallah. Siapa saja yang memperbaiki hubungan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala dengan amalan khalisan, dengan melakukan amalan yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, minar riya wal ujub wa tasmi', terhindar dari riya, terhindar dari ujub, terhindar dari tasmi' atau sum'ah, aslahullahu ma bainahu wa bainan nas. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki
hubungan dia dengan saudaranya, dengan sesama manusia. Faman ahabbahullahu ta'ala ahabbul khalqu. Siapa saja manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan dicintai oleh makhluk. Seperti Habib Umar bin Hafiz datang ke kita ke mana itu Masjid Istiqlal, Masya Allah datang luar biasa. Artinya nggak boleh muluk-muluk kita ingin dihormati orang. Kalau ibadah kita kalau bagus, maka Allah yang hormat sama kita, manusia juga banyak. Kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih